Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Firmansyah dari Prodi Manajemen kelas D. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait siklus akuntansi perusahaan dagang metode perpetual. Oke, jadi perbedaan antara metode periodik dan perpetual itu sendiri, yang dimana periodik itu akun persediaannya itu dilakukan pada akhir pencatatan, sedangkan perpetual sendiri akun persediaannya itu dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi. Nah, biasanya itu perbedaan metode periodik dan juga perpetual itu ada pada akun-akunnya. Nah, biasanya akun dari periodik sendiri seperti penjualan, pembelian, lalu potongan penjualan, retur penjualan, retur pembelian, diskon penjualan, diskon pembelian itu diganti dengan persediaan barang dagang, sedangkan penjualan sendiri ada penambahan harga pokok penjualan. Oke, lanjut pada nomor 1. Kita lanjut pada nomor 1 untuk jurnal umum. Oke, di sini jurnal umum ada 4 kolom. Itu ada kolom tanggal, uraian debit dan kredit. Ada 5 kolom dan juga ref. Oke, nomor 1, membayar sewa toko bulan Desember sebesar 2.400. Maka dicatat beban sewa di debit sebesar 2.400 di debit, lalu kas berkurang sebesar 2.400 di kredit. Oke, lanjut nomor 2, membeli 50 lusin kain batik dari Juragan Batik Erlangga dengan termin kredit 2/10 N/30 sebesar 21.600. Nah, maka dapat dicatat persediaan barang dagang di debit yang harusnya di periodik itu dicatat pembelian, tetapi di perpetual dicatat persediaan barang dagang di debit sebesar 21.600, lalu utang dagang bertambah sebesar 21.600 di kredit. Oke, lanjut membayar ongkos kirim pembelian kain batik pada tanggal 3 Desember sebesar 500. Nah, dicatat maka akun di periodik, jika di periodik itu akunnya yang muncul retur dan beban kirim pembelian, dan di sini dicatat sebagai persediaan barang dagang yang dimana di debit sebesar 500 dan juga kas berkurang di kredit sebesar 500. Oke, lanjut tanggal 6 Desember menjual berbagai oleh-oleh batik dengan termin kredit 2/10 N/30 senilai 8.500 dengan beban pokok penjualan sebesar 5.000. Oke, maka di sini dicatat piutang dagang sebesar 8.500 di debit, lalu penjualan bertambah sebesar 8.500 di kredit. Lalu di sini beban pokok penjualan barang yang dijual yaitu sebesar 5.000, maka dapat dicatat beban pokok penjualan di debit 5.000, lalu persediaan barang dagang di kredit sebesar 5.000. Oke, lanjut menerima perlunasan piutang dari Bapak Adi Gunawan atas penjualan sebesar 8.900 tanpa diskon penjualan. Oke, dapat dicatat yaitu kas di debit sebesar 8.900, lalu piutang dagang di kredit sebesar 8.900. Lanjut
Oke, lanjut. Pada tanggal 10 mencatat penjualan tunai sebesar 27.200 dengan beban pokok penjualan sebesar 16.000. Maka dapat dicatat kas bertambah sebesar 27.200 di debit, penjualan bertambah sebesar 27.200 di kredit, lalu beban pokok penjualan sebesar 16.000, lalu persediaan barang dagang sebesar 16.000 di kredit dan beban pokok penjualan di debit. Oke, lanjut. Tanggal 12 Desember melunasi utang pembelian barang tanggal 3 Desember. Nah, dapat dilihat pada tanggal 3 Desember kita mendapatkan utang sebesar 21.600, tapi kita mendapatkan diskon atau potongan pembelian sebesar 2% karena kita melunasi hutangnya di rentang waktu 10 hari. Maka dapat dicatat utang dagang sebesar 21.600 di debit, lalu persediaan barang dagang sebesar yang harusnya diskon pembelian, tetapi karena ini metode perpetual, maka dicatat sebagai persediaan barang dagang di kredit sebesar 432, lalu kas di kredit sebesar 21.168. Oke, lanjut. Tanggal 14 Desember, Galeri Hatmini meretur beberapa barang yang diberi tanggal 6 Desember seharga 1.500 dengan beban pokok penjualan yang diretur sebesar 900. Oke, maka dapat dicatat retur dan potongan penjualan sebesar 1.500 di debit, lalu piutang dagang berkurang sebesar 1.500 di kredit, lalu persediaan barang dagang karena metode perpetual, maka persediaan barang dagang sebesar 900 di debit, lalu beban pokok penjualan sebesar 900 di kredit. Beban iklan, pada tanggal 15 Desember membayar pemuatan iklan di majalah wanita sebesar 2.600, yang dimana beban iklan di debit sebesar 2.600 bertambah, lalu kas berkurang sebesar 2.600 di kredit. Lanjut. Tanggal 16 Desember menerima pelunasan piutang dari Galeri Hatmini. Oke, kita lihat Galeri Hatmini. Oke, pada tanggal 6 Desember dan 14 Desember. Oke, karena dia tidak melunasi pada rentang waktu pada rentang waktu 10, maka tidak mendapatkan potongan. Dan juga dia ada meretur sebesar 1.500, yang dimana 8.500 dikurang 1.500, maka piutang yang harus dibayarkan sebesar 7.000. Dan dapat dicatat kas bertambah sebesar 7.000 di debit dan piutang dagang berkurang sebesar 7.000 di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 19 Desember membeli barang dagangan secara tunai sebesar 11.800. Oke, membeli barang dagang, maka dapat dicatat persediaan barang dagang jika di perpetual, karena akun pembelian diubah jadi persediaan barang dagang, maka dicatat persediaan barang dagang di debit sebesar 11.800, lalu kas berkurang sebesar 11.800 di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 19 melunasi utang pembelian barang kepada Ibu Arista sebesar 9.000 tanpa mendapat diskon. Oke, maka dicatat utang dagang sebesar 9.000 di debit, lalu kas berkurang
sebesar 9.000 di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 20 Desember menjual kain batik kepada butik Konstantia dengan termin kredit 1/10 N/30 senilai 26.000 dengan beban pokok penjualan 13.200. Oke, maka dapat dicatat piutang dagang bertambah sebesar 26.000 di debat penjualan bertambah sebesar 26.000 di debat, lalu ada beban pokok penjualan di debat sebesar 13.200 dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 13.200. Lanjut, tanggal 21 Desember untuk membantu pelanggan Waserba menalangi terlebih dahulu ongkos kirim pembelian butik Konstantia sebesar 11.100. Nah, maka dapat dicatat piutang dagang. Kenapa piutang? Karena bukan kita yang seharusnya menanggung beban ongkos kirim, karena menggunakan metode FOB shipping point yang dimana pembeli yang harus menanggung. Nah, piutang dagang di debit atau bertambah sebesar 11.100, lalu kas di kredit sebesar 1.100 atau bertambah. Oke, lanjut. Tanggal 21 Desember menerima pelunasan piutang dari Bapak Diki atas penjualan sebesar 17.600 tanpa diskon penjualan. Maka dapat dicatat kas bertambah sebesar 17.600 dan piutang dagang berkurang sebesar 17.600 di kredit dan kas di debit. Oke, lanjut. Tanggal 21 Desember membeli 40 lusin kemeja batik anak-anak dari penjahit Basita dengan termin 1/10 N/30 sebesar 20.000. Oke, maka dapat dicatat yang ini seharusnya maka dapat dicatat karena pembelian, karena ini harusnya retur dan potongan pembelian, karena ini metode perpetual, maka dicatat sebagai persediaan barang dagang di debit sebesar 20.000, lalu utang dagang ini akun pembelian harusnya akun pembelian di periodik, tetapi di perpetual dicatat sebagai persediaan barang dagang sebesar 20.000 di debit dan utang dagang bertambah sebesar 20.000 di kredit. Lanjut, tanggal 24 Desember meretur 4 lusin dari kemeja batik yang dibeli tanggal 21 Desember karena adanya cacat produksi. Berarti 4/40 dikali dengan 20.000 didapatkanlah retur sebesar 2.000. Nah, maka dicatat utang dagang berkurang sebesar 2.000 di debit, lalu persediaan barang dagang yang seharusnya di periodik itu akun retur dan potongan pembelian di kredit sebesar 2.000. Lalu lanjut, tanggal 26 Desember menerima retur barang dari Ibu Eviliena yang sudah membayar tunai sebesar 1.200 dengan beban pokok penjualan sebesar 700. Oke, maka dapat dicatat retur dan potongan penjualan sebesar 1.200, lalu di debit, lalu kas berkurang di kredit sebesar 1.200, lalu persediaan barang dagang di debit sebesar 700, lalu beban pokok penjualan di kredit sebesar 700. Oke, lanjut.
28 Desember membayar gaji staf penjualan 7.600 dan staf administrasi 4.800. Oke. Maka dapat dicatat beban gaji penjualan di debit sebesar 7.600, lalu beban gaji administrasi sebesar 4.800 di debit, kas berkurang sebesar 12.400 di kredit. Oke, lanjut. Tanggal 29 Desember membeli perlengkapan toko sebesar 800, maka dapat dicatat perlengkapan toko sebesar 800 di debit, kas berkurang sebesar 800 di kredit. Lalu lanjut, tanggal 30 Desember menjual kemeja batik anak-anak dengan termin kredit 2/10 N/30 FOB shipping points nilai 18.750 dengan beban pokok penjualan 11.250. Maka dapat dicatat piutang dagang bertambah di kredit di debit sebesar 18.750 dan penjualan bertambah di kredit sebesar 18.750. Nah, lalu karena ini metode perpetual, ada beban pokok penjualan yang dimana sebesar 11.250 dan juga persediaan barang dagang sebesar 11.250 dan beban pokok penjualan di debit dan persediaan barang dagang di kredit. Oke, lanjut. Pada tanggal 30 Desember menerima pelunasan piutang dari Butik Konstantia pada tanggal 20 termasuk ongkos kirimnya. Oke, kita lihat tanggal 20. Oke, tanggal 20 di sini piutang sebesar 26.000 ditambah dengan ongkos kirim. Oke ya, di sini ongkos kirimnya Oke, tanggal 20 dan ongkos kirimnya sebesar 1.100. Maka 26.000 ditambah 1.100 sama dengan 27.100. Maka kas di debit sebesar 27.100 bertambah, piutang dagang sebesar 27.100 berkurang di kredit. Oke, lanjut. Melunasi utang pembelian kemeja batik pada tanggal 21 Desember. Kita lihat pada tanggal 21 Desember. Oke, 21 Desember. Oke, 21 Desember ini kita ada membeli kemeja batik yang dimana ada retur sebesar membeli kemeja batik sebesar 20.000 dan retur sebesar 2.000. Maka 20.000 dikurang 2.000 sama dengan 18.000. Dan dicatatlah utang dagang berkurang sebesar 18.000 di debit dan kas berkurang sebesar 18.000 di kredit. Oke, maka jika sudah selesai pencatatannya, masing-masing kolom debit dan kredit ditotalkan. Jika hasilnya balance atau sama atau total debit dan kreditnya itu sama, maka dapat dikatakan pencatatan atau transaksi itu benar, pencatatan benar untuk sementara. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ke neraca saldo. Buku besar. Oke, jadi akun-akun yang sudah muncul di jurnal umum tadi dipindahkan ke buku besar dengan cara dikelompokkan dengan cara saldo dari akun-akun yang muncul di jurnal umum tadi, nominal-nominal yang muncul di jurnal umum tadi dipindahkan ke buku besar sesuai dengan kelompok akun yang sudah dikelompokkan. Oke, di sini ada akun kas, saldo awal sebesar 21.175 di debit. Lalu terjadi transaksi pada
tanggal 1, 4, 7, 10, 12, 15, 16, 19, 19, 21, 21 lagi, 26, 28, 29, 30, dan 31. Nah, nominal-nominal yang ada di jurnal umum tadi dipindahkan ke buku besar. Nah, didapatlah saldo akhir sebesar 28.007 di debit pada akun kas. Oke, lanjut akun piutang dagang. Oke. Oh iya, untuk neraca saldo tadi, antara debit dengan kredit. Jika debit ketemu kredit, maka dikurangi. Jika debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit, maka itu ditambah nominalnya atau saldonya. Nah, oke, lanjut piutang dagang. Saldo awal sebesar 51.300 di debit. Oke, lalu terjadi transaksi pada tanggal 6, 7, 14, 16, 20, 21, 21, 30, dan 30 lagi. Oke, lalu nah, nominal-nominal pada jurnal umum tadi dipindahkan ke buku besar sesuai dengan kolomnya sisi debit atau kredit. Lalu jika debit ketemu kredit itu dikurang, dan juga debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit itu ditambah, dan dapatlah saldo akhir sebesar 43.550 di debit. Oke, lanjut persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang. Akun persediaan barang dagang ini saldo awalnya sebesar 200.800. Lalu terjadi transaksi pada tanggal 3, 4, 6, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 24, 26, dan 30. Maka nominal-nominal pada transaksi di akun persediaan barang dagang di jurnal umum tadi dipindahkan ke kolom debit kredit pada sebelah kiri. Nah, sesuai aturannya tadi, debit ketemu kredit dikurangi, debit ketemu debit atau kredit ketemu kredit ditambah, dan dapatlah hasil akhirnya sebesar 28.418 di debit. Dapatlah saldo akhirnya sebesar itu. Oke, lanjut akun asuransi dibayar di muka. Saldo awal sebesar 5.625 dan tidak ada transaksi setelahnya. Lanjut perlengkapan toko. Saldo awal sebesar 3.800 di debit dan terjadi transaksi pada tanggal 29, yang dimana saldo akhirnya sebesar 4.600 di debit. Lalu peralatan toko. Oke, lanjut peralatan toko, yaitu saldo awal sebesar 156.500, setelahnya tidak ada transaksi. Akumulasi depresiasi peralatan toko, saldo awal sebesar 18.900 dan juga sama tidak ada transaksi setelahnya. Lalu peralatan kantor sebesar saldo awal dan peralatan kantor saldo awal sebesar 60.000 di debit dan tidak ada transaksi juga setelahnya. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor, saldo awal sebesar 20.000 di kredit dan tidak ada transaksi juga setelahnya. Lanjut utang dagang. Saldo awal sebesar 32.200 dan terjadi transaksi pada tanggal 3, 12, 19, 21, 24, dan 31. Oke, dan didapatlah saldo akhir sebesar 23.200. Lanjut utang gaji. Utang gaji di sini kosong, artinya tidak muncul nominalnya di di given atau neraca saldo sebelumnya. Lalu juga lanjut beban yang masih harus dibayar juga akunnya
kosong, saldo akhirnya kosong, utang bank saldo awal sebesar 40.000 di kredit, dan setelahnya tidak ada transaksi. Utang bunga kosong, lalu modal saham saldo awal sebesar 50.000 di kredit, saldo laba juga saldo awal sebesar 135.100 di kredit, setelahnya tidak ada transaksi. Dividen saldo awal sebesar 45.000 di debit, dan setelahnya juga tidak ada transaksi. Penjualan saldo awal sebesar 1.073.700 di kredit, dan terjadi transaksi pada tanggal 6/10/2030. Dan saldo akhir dapatlah 1.154.150 di kredit. Oke, lanjut retur dan potongan penjualan. Saldo awal sebesar 30.900 di debit, dan terjadi transaksi pada tanggal 14 dan 26, yang dimana saldo akhirnya sebesar 33.600. Oke, lanjut diskon penjualan. Diskon penjualan pada tanggal 1 Desember atau saldo awalnya sebesar 19.800 di debit, dan setelahnya tidak ada transaksi. Lanjut beban pokok penjualan, saldo awal sebesar 521.200 dan terjadi transaksi pada tanggal 6, 10, 14, 20, 26, dan 30, yang dimana saldo akhirnya sebesar 565.050 di debit. Oke, lanjut beban gaji penjualan, saldo awalnya sebesar 111.600 di debit, yang dimana saldo akhirnya yang dimana terjadi transaksi pada tanggal 28, dan saldo akhir sebesar 119.200 di debit. Lanjut beban iklan, saldo awal sebesar 27.000 di debit, dan terjadi transaksi pada tanggal 15, yang dimana saldo akhirnya sebesar 29.600 di debit. Lanjut beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban perlengkapan toko juga kosong. Lalu beban kirim penjualan, saldo awal sebesar 10.100 dan setelahnya tidak ada transaksi. Lanjut beban listrik, air, telepon dan toko, saldo awal sebesar 13.200 di debit. Lanjut beban penjualan lain-lain, saldo awal sebesar 4.200 di debit, dan setelahnya tidak ada transaksi. Lanjut beban gaji administrasi, saldo awal sebesar 50.600 di debit, dan terjadi transaksi pada tanggal 28, yang dimana saldo akhir sebesar 55.400. Lanjut beban sewa. Beban sewa saldo awal sebesar 27.900 di debit, lalu terjadi transaksi pada tanggal 1, yang dimana saldo akhirnya sebesar 30.300 di debit. Lanjut beban depresiasi peralatan kantor kosong, beban asuransi juga kosong, beban listrik, air, telepon kantor, saldo awal sebesar 6.600 di debit. Lalu beban bunga juga kosong. Beban administrasi lain-lain, saldo awal sebesar 2.600 dan setelahnya tidak ada transaksi. Lanjut. Oke, lanjut jurnal penyesuaian. Oke, kita lanjut ke jurnal penyesuaian. Oke, soal nomor 1, hasil perhitungan fisik persediaan di toko menunjukkan bahwa nilai persediaan akhir tanggal 31 Desember sebesar 192.238. Selisih persediaan disesuaikan ke akun harga pokok penjualan. Oke, karena di sebelumnya di neraca saldo harga pokok penjualan ini sebesar 12.180,
itu kita lihat di neraca saldo sebelumnya. Nah, oke, kita lihat di neraca saldo sebelumnya. Oke, beban pokok penjualan. Sorry, bukan beban pokok penjualan. Iya, harga pokok penjualan. Oke, harga pokok penjualan. Oke, kita lihat di sini. Di sini harga pokok penjualannya sebesar mana? 565.050. Nah, kita lihat di persediaan akhir sebesar 196.238. Berarti 565.050 itu dikurangi dengan sorry. Kita lihat di persediaan barang dagangnya, dagang akhir, yaitu 208.418 dikurangi dengan 196.238, maka dapatlah harga pokok penjualan sebesar 12.180 di debit, dan persediaan barang dagang di kredit sebesar 12.180. Nah, ini HPP-nya di debit jika persediaan barang dagangnya itu lebih besar daripada jika persediaan barang dagang awalnya itu lebih besar daripada persediaan barang dagang akhir. Oke, lanjut. Tanggal 2, asuransi dibayar di muka merupakan pembayaran premi asuransi kebakaran untuk toko selama 3 tahun yang dimulai sejak 1 Januari 2020 sampai 31 Desember. Oke, karena dia belum belum mendapatkan manfaatnya, maka akun yang muncul yaitu asuransi dibayar di muka, yang dimana beban asuransi di debit sebesar 1.875, lalu asuransi dibayar di muka di kredit sebesar 1.875 di kredit, ya benar. Oke, lanjut. Hasil perhitungan fisik perlengkapan atau barang habis pakai toko sebesar 1.500, maka dapat dicatat beban 1.500. Oke, maka kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo sebelumnya di akun perlengkapan toko. Perlengkapan toko sebesar 4.600. Nah, 4.600 dikurangi 1.500 itu yang dicatat sebagai yang terpakai atau beban. Maka 4.600 dikurang 1.500 sama dengan 3.100, maka dicatat beban perlengkapan toko sebesar 3.100 di debit, perlengkapan toko sebesar 3.100 di kredit. Oke, lanjut. Nomor 4, peralatan toko dibeli pada tanggal 1 Januari. Masa pakai 8 tahun, nilai sisa sebesar 5.300, dihitung dengan metode garis lurus. Oke, maka rumus dari metode garis lurus yaitu nilai perolehan dikurangi dengan nilai sisa per umur ekonomis. Oke. Nah, maka untuk mengetahui nilai perolehannya, kita dapat lihat di neraca saldo lagi di bagian peralatan toko. Oke, di sini ya sebesar 156.500 dikurang dengan nilai sisa yaitu sebesar 5.300 per estimasi per umur ekonomis yaitu 8 tahun atau 8 dikali 12. 8 kali 12 berapa? 8 kali 12 96 bulan.
Oke, maka didapatlah beban depresiasi peralatan kantor sebesar 18.900 di debit, lalu akumulasi depresiasi peralatan toko sebesar 18.900 di kredit. Lanjut, nomor 5. Peralatan toko dibeli pada tanggal 1 September dengan estimasi masa pakai sebesar 4 tahun tanpa nilai sisa dengan metode garis lurus. Maka kita lihat terlebih dahulu di neraca saldo lagi pada akun peralatan kantor. Ya, di sini kelihatan sebesar 60.000, maka dapat dicatat 60.000 dibagi, karena tidak ada nilai sisa berarti langsung dibagi dengan umur ekonomis, yaitu sebesar 4 tahun. 4 dikali 12 48, berarti 60.000 dibagi 48. Nah, maka dicatat beban depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor sebesar 15.000 di debit dan kredit. Beban di debit dan akumulasi di kredit. Lanjut. Oke, lanjut pembayaran gaji terakhir. Sampai tanggal 27 Desember toko tetap buka selama tanggal 28 sampai 31 Desember. Artinya ada rentang 4 hari, yang dimana gaji karyawan 50 per hari. Karyawan yang masuk yaitu 6 orang staf penjualan dan 4 orang staf administrasi. Maka untuk beban gaji penjualan dihitung dengan yang dimana 50 dikali 4 hari, lalu dikali dengan 6 orang, yang dimana dapatkan 1.200 beban gaji penjualan, 1.200 di debit. Lanjut, beban gaji administrasi. Nah, beban gaji administrasi itu dihitung dengan 50 dikali dengan 4 orang staf administrasi dan juga dikali dengan 4 hari. Maka didapatlah 800 di debit. Oke, lanjut utang. Maka yang karena ini belum dibayarkan, maka dicatat sebagai utang gaji, yang dimana di kredit sebesar 2.000. Oke, lanjut. Tagihan listrik, air, dan telepon bulan Desember, yaitu total tagihan 1.820 untuk 75% pemakaian toko dan 25% pemakaian kantor. Maka dicatat beban listrik, air, telepon toko sebesar, yang dimana kita terlebih dahulu menghitung yaitu 75% dari 1.820, yaitu sebesar 1.365 di debit. Lalu beban listrik, air, dan telepon kantor sebesar 4, yang dimana kita hitung terlebih dahulu 25% dari 1.820, yang dimana di debit sebesar 455 di debit. Nah, maka beban yang masih harus dibayar atau akun utang ini dicatat di kredit sebesar 1.820. Oke. Lanjut, utang bank untuk modal kerja dengan bunga 9% per tahun selama 2 tahun. Pinjaman cair 1 Agustus 2020, cicilan pokok dan bunga dibayar setahun sekali. Cicilan pertama jatuh tempo 1 Agustus 2021. Maka dicatat beban bunga 1.500, lalu beban bunga 1.500, lalu utang bank di debit, lalu utang bank di kredit sebesar 1.500 di kredit. Maka jika sudah selesai pencatatannya, sebelah debit, kolom debit dan kredit masing-masing ditotalkan. Nah, jika total atau hasilnya debit kredit sama atau seimbang atau balance, maka dapat dikatakan pencatatan itu benar atau sementara benar gitu. Oke, lanjut. Jika sudah buat jurnal penyesuaian, kita update lagi neraca saldonya.
buku besarnya di buku besar setelah disesuaikan. Oke. Nah, akun-akun tidak semua akun maksudnya akan berubah, cuman beberapa akun yang istilahnya yang muncul di jurnal penyesuaian yang akan diubah lagi gitu. Oke, di sini kas piutang dagang. Oke, di sini kas dan piutang dagang tidak muncul di ayat jurnal penyesuaian. Oke, lanjut, persediaan barang dagang ada di ayat jurnal penyesuaian yang dimana kredit sebesar 12.180, saldo akhir sebesar 19.000 ini 120 ya betul, sebesar 196.238 di debit. Lanjut, asuransi dibayar di muka terjadi ayat jurnal penyesuaian di kredit sebesar 1.875 yang dimana saldo akhirnya sebesar 3.750 di debit. Lanjut, akun perlengkapan toko. Akun perlengkapan toko terjadi akun perlengkapan toko juga muncul di AJP, maka saldo akhirnya didapatkan sebesar 1.500 di debit. Lanjut, akun peralatan toko tidak muncul di ayat jurnal penyesuaian. Lalu akun akumulasi depresiasi peralatan toko juga akun akumulasi depresiasi peralatan toko muncul di AJP yang dimana sebesar 18.900 di kredit, saldo akhir sebesar 37.800 di kredit. Lanjut, peralatan kantor tidak muncul di AJP. Lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor muncul di AJP yang dimana saldo akhir sebesar 35.000 di kredit. Lalu utang dagang tidak muncul juga di AJP. Utang gaji muncul di AJP yang dimana saldo akhir sebesar 2.000 di kredit. Lalu beban yang masih harus dibayar muncul di AJP sebesar 1.820 di kredit yang dimana saldo akhir sebesar 1.820 di kredit. Utang bank tidak muncul di AJP. Lalu utang bunga muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 1.500 di kredit. Lalu modal saham tidak muncul di AJP, saldo laba juga tidak, dan juga dividen. Lalu penjualan juga tidak muncul di AJP. Retur dan potongan penjualan juga. Diskon penjualan tidak muncul di AJP. Beban pokok penjualan muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 577.230 di debit. Lanjut, beban gaji penjualan muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 120.400 di debit. Lanjut, beban iklan tidak muncul di AJP. Lalu beban depresiasi peralatan toko muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 18.900 di debit. Lanjut, beban perlengkapan toko muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 3.100 di debit. Beban kirim penjualan tidak muncul di AJP. Beban listrik, air, telepon toko muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 14.565. Beban penjualan lain-lain tidak muncul di AJP. Beban gaji administrasi muncul di AJP dengan saldo akhir 56.200 di debit. Lalu beban sewa tidak muncul di AJP. Beban depresiasi peralatan kantor muncul di AJP dengan saldo akhir sebesar 15.000 di debit. Lalu beban asuransi muncul di AJP sebesar dengan saldo akhir 1.875 di debit.
beban listrik air telepon kantor muncul juga di AJP sebesar dengan saldo akhir sebesar 7.055 di debat. Lalu beban bunga muncul juga di AJP sebesar 1.500 dan beban administrasi lain-lain tidak muncul di AJP. Oke, lanjut. Lanjut ke neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi neraca saldo setelah penyesuaian tadi, jadi buku besar setelah penyesuaian tadi, saldo akhirnya dipindahkan ke neraca saldo penyesuaian sesuai dengan kelompok akunnya. Nah, di sini sudah di input masing-masing sisi debit dan kreditnya. Maka jika sudah di input masing-masing akun, sisi debit dan kredit masing-masing ditotalkan atau dijumlahkan. Nah, jika totalnya tidak sama atau balance, maka dapat dikatakan pencatatan atau pencatatan transaksi benar. Dan jika pencatatan tidak seimbang atau balance, maka pencatatan dikatakan ada terjadi kesalahan. Di sini pencatatan benar yang dimana sebesar 1.480.570 di debit dan juga 1.480.570 di kredit. Lanjut ke kertas kerja. Jadi kertas kerja ini ada 5 kolom yang harus diisi, yaitu neraca saldo sebelum penyesuaian, kolom penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan juga laporan posisi keuangan. Nah, neraca saldo sebelum penyesuaian tadi tinggal dipindah aja atau tinggal disalin neraca saldo yang sudah kita kerjakan tadi, lalu dengan sisi debit dan kredit yang sama, lalu juga jurnal penyesuaian, akun-akun yang muncul tadi dipindahkan ke sisi dipindahkan sesuai dengan nominal sisi debit atau kreditnya. Lalu neraca saldo setelah penyesuaian juga sama, tinggal disalin, lalu sesuai dengan nominalnya di sisi debit dan kredit. Nah, untuk laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan, untuk laporan laba rugi ini adalah akun-akun yang dibilang akun nominal, yaitu akun pendapatan dan beban. Nah, akun-akun pendapatannya dan beban ini terletak di bagian paling bawah. Nah, yang dimana akun penjualan, akun-akun laporan laba rugi itu ada penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan juga harga pokok penjualan, dan beban-beban lainnya, maksudnya beban-beban gaji, beban iklan, dan lain-lain. Nah, jika sudah dikelompokkan atau dimasukkan di bagian kolom laporan laba rugi, didapatlah debit sebesar 946.025, lalu di kredit sebesar 1.154.150. Nah, maka dapat selisih yang dimana di debit sebesar 208.125. Nah, ini dapat dikatakan bahwa perusahaan mendapatkan laba sebesar 208.125. Lanjut, laporan posisi keuangan itu ada akun-akun real, yaitu akun aset, lalu utang, dan juga akun modal. Nah, akun-akun tadi angkanya dipindahkan sesuai dengan
akun-akun yang sudah disebutkan tadi. Itu akunnya ada kas, piutang, persediaan barang dagang, asuransi dibayar di muka, perlengkapan toko, peralatan toko, akumulasi depresiasi peralatan toko, peralatan kantor, lalu akumulasi depresiasi peralatan kantor. Ada utang dagang, utang gaji, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang bunga, lalu modal saham, saldo laba, dan dividen. Nah, ditotalkan masing-masing sisi debit dan kredit, dapatlah sisi debit sebesar 534.545 dan di sisi kredit sebesar 326.420. Dapatlah selisih 208.125 di kredit. Nah, ini artinya terjadi penambahan aset sebesar 208.125. Nah, jika sudah masing-masing kolom ditambahkan dan dapat disimpulkan bahwa pencatatan benar atau balance. Oke, lanjut. Oke, lanjut ke laporan keuangan. Di sini ada 3 laporan keuangan, itu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan juga laporan posisi keuangan. Oke, laporan laba rugi yaitu ada terdiri dari 3 kelompok, yaitu ada pendapatan COGS atau harga pokok penjualan, lalu dan juga beban-beban. Nah, pendapatan sendiri kita dapatkan dari akun penjualan, retur dan potongan penjualan, diskon penjualan, dan didapatlah total pendapatan sebesar 1.100.750.000. Lalu COGS yaitu ada beban pokok penjualan sebesar 577.230. Nah, didapatlah laba kotor yang dimana pendapatan dikurang total COGS yaitu sebesar 523.520. Oke, lanjut. Beban penjualan atau beban lain-lain itu dijumlahkan seluruhnya, didapatkanlah total beban penjualan sebesar 201.565. Lalu beban administrasi dijumlahkan juga seluruh beban, total beban administrasi yaitu 113.830 maka total beban sama dengan 315.395. Maka total pendapatan dikurangi dengan total beban total laba kotor dikurangi total beban, dapatlah laba bersih sebesar 208.125. Lanjut, laporan perubahan modal. Oke, jadi di sini kita mengelompokkan dua akun ya, ada modal saham sama saldo laba. Nah, modal awalnya pada saldo saham sebesar 50.000, lalu saldo laba sebesar 135.100, maka total modal awal sebesar 185.100. Lalu laba bersih yang dimana saldo labanya sebesar 208.125. Lalu dividen ini bersifat mengurangi modal yaitu sebesar 45.000. Maka didapatlah modal akhir yang dimana modal saham sebesar 50.000 dan juga saldo laba sebesar 298.225. Nah, jadi
ini tadi ditambahkan laba bersih sama modal awal ditambah lalu dikurangi dengan dividen sebesar 45.000, dapatlah hasil total modal sebesar 300 dapatlah modal akhir sebesar 348.225. Oke, lanjut laporan posisi keuangan. Oke, di sini ada kolom aktiva dan pasiva. Untuk kolom aktiva sendiri yaitu ada harta lancar dan harta tetap. Lalu untuk total harta lancar yaitu sebesar 273.045, lalu total harta tetap sebesar 143.700, yang dimana total aktiva sama dengan total harta lancar ditambah total harta tetap didapatkanlah sebesar total aktiva 416.745. Oke, lanjut pasiva. Untuk kolom pasiva ada hutang lancar, hutang jangka panjang, dan juga modal. Nah, hutang lancar sendiri itu ada hutang dagang, gaji, lalu beban yang masih harus dibayar, utang bunga, utang bank, lalu total utang lancar sebesar 36.520, lalu hutang jangka panjang ada utang bank totalnya sebesar 32.000. Nah, modal yaitu terdiri dari modal saham dan saldo laba, yang dimana masing-masing 50.000 dan 298.225. Total modal akhirnya sebesar 348.225. Nah, total utang lancar, utang jangka panjang, dan modal tadi dijumlahkan dapatlah total pasiva sebesar 416.745. Nah, total aktiva dan pasiva harus sama atau balance, maka dapat dikatakan bahwa pencatatan benar. Oke, sekian dari saya, terima kasih.